Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhalimah, NPM 10060319033 dari kelas Farmasi A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Farmasi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan PHP. Di sini saya mempunyai contoh soal, dan contoh soal yang saya ambil yaitu piridoksin. Piridoksin digunakan untuk mengobati atau mencegah kekurangan vitamin B, dan piridoksin ini digunakan untuk mengobati penyakit anemia. Contoh soalnya yaitu kelarutan molar piridoksin dalam air adalah 0,0952 mol per mili dengan nilai pKa 9,4 dan berat molekul 169,18 gram per mol. Berapa pH terendah agar 5% zat tersebut dapat larut dengan sempurna? Nah, kita biasakan untuk menerjemahkan soal. Di sini dinyatakan pada soal saya misalnya atau seseorang gitu memiliki zat piridoksin. Nah, zat piridoksin yang dipunyai itu mempunyai kelarutan molar sebesar 0,092 mol per mili. Nah, zat ini memiliki konstanta disosiasi larutannya itu 9,4 dan berat molekul atau bobot molekulnya sebesar 169,18 gram per mol. Yang ditanya yaitu jika misalnya saya atau seseorang punya 5% larutan yang berisi piridoksin, nanti di pH terendah berapakah untuk piridoksin ini masih bisa larut dengan sempurna? Nah, cara untuk mengetahui pH terendah ini bisa dilihat dengan larutan yang masih jernih. Namun, jika nanti larutan terdapat endapan, nah itu berarti sudah lewat fase larut atau sudah tidak mempunyai kemampuan untuk melarutkan lagi. Untuk mengerjakan perhitungan PHP atau pH terendah yang masih bisa melarutkan, kita mempunyai rumus yaitu PHP sama dengan pKa plus log S min SO per SO, di mana PHP itu adalah pH terendah yang masih bisa melarutkan. Nah, di sini S itu adalah konsentrasi zat. Min SO. SO-nya itu adalah kelarutan molar asam per SO, yaitu kelarutan asam sama. Ya, baik, kita sekarang akan melanjutkan untuk perhitungan PHP. Nah, di sini sudah diketahui bahwa SO sebesar 0,0952 mol per mili. pKa-nya 9,4. Berat molekulnya 169,18 gram per mol. Dan zatnya sebesar 5%, di mana 5% ini yaitu 5 gram per 100 mili. Di sini yang ditanyakan adalah PHP atau pH terendahnya. Nah, kita biasakan untuk bertanya kepada rumus. Apakah PHP-nya sudah ada? PHP-nya belum ada karena PHP-nya yang dicari. Apakah pKa-nya sudah ada? Ya, pKa-nya sudah diketahui. Apakah
SO-nya sudah ada, SO-nya sudah ada, sudah diketahui. Apakah S-nya sudah ada? Nah, S-nya itu belum ada. S itu adalah konsentrasi zat, maka kita harus mencari terlebih dahulu. Konsentrasi zat bisa kita cari dengan menggunakan rumus S sama dengan gram per berat molekul dikali 1000 per V. Nah, di mana berat molekulnya itu sebesar 169,18 gram per mol. Kita tulis di bagian berat molekul. Gramnya yaitu 5 gram dikali 1000 per volumenya adalah 100. Maka diperoleh konsentrasi zatnya sebesar 0,2955 mol per mili. Nah, di sini karena telah diketahui konsentrasi zatnya, maka semuanya sudah komplit untuk mencari pHp. Jadi kita akan lanjut ke perhitungan pHp-nya. Perhitungan pHp digunakan rumus yang tadi, yaitu pHp sama dengan pKa plus log S min SO per SO. Nah, di sini pHp sama dengan pKa-nya itu 9,4 plus log S-nya 0,2955, SO-nya 0,0952 per SO itu 0,0952. pHp sama dengan 9,4 plus log dari S min SO per SO yaitu 2,1039. Nah, pHp sama dengan 9,4 plus hasil dari log 2,1039 yaitu 0,3230. Nah, pHp sama dengan 9,723. Nah, jadi kita telah mengetahui pH terendah yang masih bisa melarutkannya yaitu 9,723. Maka pH terendah yang masih mampu melarutkan sebelum terdapat endapan atau sebelum adanya endapan itu di pH ini. Nah, terakhir yang memberikan larutan jernih itu di pH 9,723 ini. Terlepas dari pH ini, maka akan memberikan endapan. Nah, di sini pH-nya masih terlarut dengan sempurna. Nah, pH 9 ini adalah basa. Maka kita bisa mengetahui jika masih bisa larut sempurna di kondisi basa berarti piridoksin ini dalam bentuk garam. Jika masih berbentuk garam dalam kondisi basa, berarti dia berbentuk asam karena di pH ini piridoksin masih bisa larut. Nah, artinya dalam kondisi garam itu hanya bisa diperoleh dalam suasana basah. Dan maka zat aktif ini bersifat asam. Bisa kita simpulkan, jadi diperoleh pHp 9, berarti kita tahu di pH 9,723 inilah terakhir dia memberikan kelarutan sempurna atau masih bagus. Sekian penjelasan dari saya mengenai perhitungan pHp. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.